pernikahan jemput. Cek. Sudah apanya? Ya kelihatan apanya? Kelihatan lah. Mau dari depan mau sambil jalan-jalan bisa mas? Kalau saya masih di sini mas. Biarkan baiklah. Udah kelihatan. Justru kita di situ. Udah kelihatan. Kejauhan. Kejauhan. Mendingan di sini. Sip. Awan nengok belakang awak, aku di depan awak, enteng orang. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi mohon izin Pak Kepala Sekolah. Kemudian mohon izin juga untuk Bapak Ibu Guru sambil menunggu rekan panitia nanti melaksanakan tugasnya. Jadi langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit menceritakan ataupun menggambarkan tentang kegiatan yang sudah saya laksanakan kurang lebih hampir 3 bulan ya. Jadi sebentar lagi ini tentang sekitar akhir bulan November Pak. Jadi selesai. Jadi ini rencana tidak lanjut Pak. Jadi judulnya di sini diseminasi rencana tidak lanjut perancang pembelajaran berbasis proyek bersama komunitas belajar sekolah atau KBS. Yang kemarin namanya apa Bu? Kompas, yaitu komunitas SMA, komunitas belajar SMA Negeri 4 Kepaya bersinergi. Baru tahu kemarin beda dengan video. Jadi di sini saya mengambil satu pokok permasalahan Pak. Jadi biar bisa dibicarakan dengan rekan-rekan kelompok belajar di SMA Negeri 4. Jadi di sini ambil judul yaitu satu lompatan sejuta manfaat Pak. Nah, jadi untuk Bapak Ibu, jadi saya mengambil satu lompatan sejuta manfaat ini pada akhirnya adalah merujuk ke bagaimana kita menciptakan atau menghasilkan salah banyaknya peserta didik setelah menerapkan kegiatan yang kami terapkan bisa menghasilkan ini materinya atletik ke sub lompat jauh Pak. Ya, lompat jauh yang lebih spesifik adalah lompat jauh gaya jongkok. Jadi bagaimana cara kita menghasilkan, kalau cuma lompat saja ini Pak, sudah biasa. Tapi kita menghasilkan bagaimana itu nanti menciptakan atlet. Jadi biar bisa lompatan itu lebih jauh. Kalau di kegiatan belajar merdeka turun merdeka ini sekarang di PJOK ini tidak boleh lagi menyamaratakan Pak. Jadi misalkan di satu kelas ini kan macam-macam Pak. Jadi kita mau mengelompokkan secara heterogen. Nah, jadi misalkan ada yang mohon maaf Bapak Ibu ya, ada agak yang subur sedikit itu sendiri. Jadi ada asesmen awal namanya Pak. Ya, jadi kita kasih asesmen dulu, kemudian kita kelompoknya, kelompok tinggi, kelompok rendah, kemudian kelompok sedang, baru kita beri perlakuan. Kemudian tetap nanti ada tes akhirnya di situ Pak. Ya kira gitu. Boleh lanjut Pak selanjutnya. Selanjutnya yaitu peningkatan hasil lompatan peserta didik dalam pembelajaran atletik lompat jauh gaya jongkok. Jadi yang utamanya adalah ini. Boleh di next Pak. Kemudian latar belakangnya di sini peningkatan hasil lompatan dalam lompat jauh gaya jongkok. Ini merupakan tujuan yang seringkali ingin dicapai dalam pembelajaran olahraga. Namun seringkali terdapat kendala dan tantangan yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Beberapa latar belakang masalah yang umum ditemui antara lain. Yang pertama itu ada kurangnya pemahaman teknik, ini dari peserta didik Pak. Kemudian yang kedua ada kekurangan kekuatan dan daya tahan otot, ini juga dari peserta didik. Kemudian kurangnya fleksibilitas
sama. Kemudian yang keempat kurangnya koordinasi, yang kelima kurangnya motivasi, kemudian yang keenam keterbatasan fasilitas, kemudian yang terakhir kurangnya pengetahuan pelatih. Jadi keseluruhan itu ada peserta didiknya, kemudian juga ada pembimbing atau pelatihnya, juga ada dari asetnya, Pak. Jadi berbasis asetnya juga ada. Tetapi bukan kita permasalahkan masalah itu, Pak. Kita bisa mengakali. Jadi tidak melulu kita bisa menyalahkan aset yang tidak ada, Pak. Oke, boleh lanjutkan, Pak. Kemudian saya mau ambil tujuan program di sini, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas pembelajaran, yang kedua bisa mengembangkan potensi individu peserta didik, kemudian yang ketiga menanamkan minat pada olahraga, kemudian yang keempat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang keempat yang ada 4 titik ini, yang titik nomor 3 ini menanamkan minat. Nah, jadi anak-anak sekarang ini minatnya saja susah, Pak. Seperti Pak Lubis omongkan dulu itu, di dalam saja susah, apalagi di luar biasanya senang, Pak. Kalau ikut olahraga, ikut seni budaya, dan lain-lain yang urusan di luar itu biasa senang. Tapi anak-anak sekarang tidak lagi, Pak. Jadi motivasinya atau minatnya ke olahraga itu sudah berkurang. Kemudian mengapa pembelajaran harus berpusat pada peserta didik? Karena itu harus bisa memotivasi peserta didik. Kemudian harus relevan, kemudian kreatif, kemudian bisa menerapkan keterampilan abad 21. Lanjut, Pak. Kemudian capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tujuan tersebut. Yang pertama itu ada peningkatan kemampuan fisik, yang kedua penguasaan teknik yang tepat, kemudian yang ketiga peningkatan jarak lompatan, yang keempat meningkatkan kepercayaan diri, yang kelima meningkatnya motivasi belajar, kemudian yang terakhir pengembangan keterampilan berpikir kritis. Langkah-langkahnya di sini untuk meningkatkan hasil lompat jauh gaya jongkok, yang pertama adalah analisis awal. Jadi analisis awal seperti asesmen tadi, Pak. Yang pertama yaitu analisis awal tadi adalah ada asesmen awal, jadi kita bisa membuat perlakuan kepada peserta didik. Kemudian pemahaman awal tentang lompat jauh gaya jongkok tersebut. Kemudian yang kedua ada perencanaan pembelajaran. Jadi pembelajaran itu mau diarahkan kemana, kemudian nanti akan dilakukan seperti apa. Kemudian yang ketiga pelaksanaan pembelajaran. Jadi ada urutan pembelajarannya seperti apa, itu harus kita siapkan sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang ketiga pasti ada penilaian. Setelah kita runtutan yang panjang, terakhir pasti kita akan memberikan penilaian. Walaupun ada penilaian sikap, kemudian penilaian gerak, dan juga ada penilaian pengetahuan. Itu tetap ada. Lanjut, Mas Abdi. Selanjutnya di sini menuju ke struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, inilah. Jadi mitra nanti ada beberapa mitra yang mengikuti pembelajaran PJOK. Ya, di sini dengan menjadikan program peningkatan hasil lompatan jauh gaya jongkok sebagai kegiatan kokurikuler. Jadi di sini kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang biasanya kita laksanakan di mitra kurikuler itu nanti atau di dalam pembelajaran itu nanti bisa kita tingkatkan di waktu senggang atau kita mengambil di waktu untuk melatih kegiatan tersebut. Kemudian kita dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal. Program ini tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan prestasi olahraga saja, tetapi juga memberikan dampak yang positif bagi perkembangan siswa secara keseluruhan. Nah, ini kebetulan yang akan kita laksanakan di kelas E atau fase E, itu kelas 10 ya, untuk siswa kelas 10. Boleh lagi Pak Samiji. Kemudian durasi dan programnya. Nah, ini dalam 1 minggu saya usahakan memberikan materi pelaksanaan setiap minggunya ada 3 hari. Jadi hari Senin ini kita beri perlakuan Senin ini ada pemanasan, kemudian jogging, stretching, kemudian latihan fisiknya ada awalan, bagaimana kita melaksanakan awalan dalam lompat jauh, karena lompat jauh itu faktornya untuk mempengaruhi hasil lompatan itu ada 4. Yang pertama itu awalan itu lari siswa atau peserta didik. Kemudian yang kedua adalah
tumpuan atau tolakan. Jadi bagaimana posisi tolakan yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga adalah keseimbangan saat melayang di udara. Jadi keseimbangan kita tampilkan di situ. Disuruhnya gaya apa? Karena gaya lompat jauh ada 3, gaya jongkok, gaya menggantung, dan gaya berjalan di udara. Nah, yang kita ambil ini adalah gaya jongkok. Kemudian yang terakhir adalah mendarat. Jadi mendaratnya yang baik dan bagus itu seperti apa? Ya. Jadi yang selanjutnya ada pelatihan fisiknya, ada squat lunge. Jadi pokoknya kita mengejar ke power otot tungkai, ya, otot tungkai yang kita kejar karena untuk lecutan atau daya ledak otot kaki. Kemudian yang terakhir pasti ada pendinginan. Setelah ada pemanasan, tadi ada pendinginan. Kemudian hari Rabu sama pemanasannya sedikit juga, ada tambahin beban sedikit, ada skippingnya di situ, jumping jack. Kemudian yang kedua latihan tekniknya. Nah, masuk ke yang kedua latihan tolakan tadi, tumpuan dan tolakan. Kemudian latihan fisiknya itu ada calf size dan plyometric, itu mengangkat apa? Paha. Jadi mengangkat paha seperti apa? Gerakan ABC itu ya. Yang terakhir pasti ada pendinginan dan peregangan. Kemudian untuk hari ketiganya pemanasan high knees, itu sama juga mengotak otot paha dengan otot tungkai. Selanjutnya untuk tekniknya itu latihan melayang. Nah, latihan melayang dan latihan mendarat, ada 4 tadi. Yang selanjutnya adalah latihan fisik, lari cepat dan lari jarak pendek. Yang terakhir pendinginan. Lanjut Mas Abuji. Selanjutnya struktur dan rekan. Nah, ini rekan program kerja. Jadi nanti banyak ditanya-tanya kenapa ada matematika, ada IPA, ada satu dapur ada. Ya. Yang pertama saya memilih satuan mata pelajarannya yaitu matematika. Kenapa? Satu, itu ada fokusnya adalah ada pengukuran jarak. Di lompat jarak sering anak bawa meteran. Ya, pengukuran jarak, kemudian analisis data dan pembuatan grafik. Kira-kira dari ya. Betul. Kemudian integrasinya adalah siswa dapat mengukur jarak kemacetan mereka, kira-kira sampai polnya di mana. Nanti kita tambahi, jadi biar kemacetannya itu terbuka lagi. Tuh. Kemudian membuat grafik perkembangan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemacetannya. Kemacetannya itu maksudnya kalau motor itu jadi ngejim di tengah jalan, ya. Kenapa? Apakah nggak bisa oli? Apa namanya? Bensinnya habis juga. Tuh. Yang kedua ada IPA di sini. IPA ini fokusnya ke biomekanika gerakan. Jadi gerakan yang saya sebutkan tadi ada tumpuan, kemudian saat di atas seperti apa, saat mendarat seperti apa. Kemudian integrasinya adalah siswa dapat mempelajari bagaimana gaya bekerja pada tubuh saat melompat, pengaruh dan cara mengurangi risiko cederanya. Jadi kalau siswa atau peserta didik ini paham, bisa mempengaruhi atau mengurangi cedera, ya. Jadi seminimal mungkin cederanya. Lanjut Pak Sarmuji. Kemudian selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, ini ada beberapa sumber daya. Yang pertama, kapasitas sumber daya dapat yang digunakan yang bergabung di dalamnya yaitu sumber daya manusia, kemudian sumber daya fisik, kemudian sumber daya keuangan, sumber daya sosial, itu yang menyangkut di dalamnya. Kemudian yang kedua, implementasi dengan pendekatan asset based thinking. Di sini ada inventarisnya, kemudian analisisnya seperti apa, kreativitasnya seperti apa, kemudian kolaborasinya seperti apa, yang terakhir ada evaluasi. Nah, rencana dan evaluasi mendekati tahap akhir. Itu tujuan evaluasi yang pertama adalah mengevaluasi bertujuan untuk mengukur keberhasilan program peningkatan lompat jauh dan jongkok dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Jadi namanya evaluasi. Kemudian ada beberapa tahapan. Yang pertama ada subjek evaluasi, peserta didik, kemudian guru atau pelatih, staf di lingkungan sekolah, kemudian anggota komunitas kalau ada seperti komunitas di atletik, kemudian nggak kelihatan nih, belajar di sekolah atau
lingkungan belajar di sekolah. Kemudian yang kedua, alat pengumpulan data seperti apa. Kemudian yang keempat, wawancara, survei, observasi, dokumentasi, dan refleksi diri, baik itu peserta didik maupun pembimbing atau guru. Yang terakhir, aspek yang dievaluasi, hasil belajar, proses pembelajaran, kepuasan peserta, dampak jangka panjang, kemudian tahapan evaluasi, perencanaan, pelaksanaan, analisis data, dan pelaporan. Nah, ini ada beberapa tantangan yang mungkin ditemukan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu mungkin muncul yang pertama, motivasi siswa mungkin menurun, kemudian kurangnya fasilitas, yang ketiga kurangnya waktu latihan, kemudian yang keempat kemampuan pelatih atau guru minimal, ya, kemudian adanya perbedaan individu. Tuh, lanjut Pak. Terakhir, kesimpulan di sini dengan mengatasi tantangan di atas dan menerapkan solusi yang tepat, program peningkatan lompat jauh gaya jongkok berbasis kombel sekolah dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang signifikan bagi peserta didik. Ini harapan kami, ya. Kemudian komunitas belajar di sekolah sendiri adalah sekelompok pendidik atau tenaga pendidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Lanjut Pak Samuji. Nah, terima kasih. Kira-kira ada pertanyaan tidak? Yang penting nggak usah dibaca. Itu siapa itu? Pas menuju ke sedikit. Untuk Bu Desi, silakan. Oh ya. Milih pula ibu itu. Terima kasih Pak Sarmuji. Yang pertama saya apresiasi Pak Sarmuji. Kok Pak Sarmuji? Terima kasih Pak Sarmuji, mic-nya udah dimasukin. Pak Miko. Pak Miko, yang pertama saya apresiasi dulu pemaparannya luar biasa. Terima kasih sudah berbagi praktek baik di komunitas gitu ya Pak. Tadi bersinergi dengan komunitas kita, komunitas Kompas. Jangan ada yang tidak tahu Bapak Ibu, komunitas belajar di sekolah kita Kompas. Komunitas belajar SMA Negeri 4 Depar yang bersinergi. Itu saya suka sekali pemaparannya tadi, bersinergi dengan Kompas. Yang mau saya tanyakan Pak Jamiko, saya dulu SMA Pak Jamiko, mungkin ada juga di kelas itu adalah murid-murid yang saya kurang suka Pak Jamiko belajar PJK, apalagi lompat-lompat ya. Karena faktor berat badan. Satu faktor berat badan, subur. Yang saya tanyakan, bagaimana Pak Jamiko memberikan motivasi atau pembelajaran, apakah sama antara anak-anak yang tidak termotivasi seperti saya untuk melaksanakan lompatan, dan pasti juga ada anak-anak yang motivasi sangat tinggi untuk melompat lebih tinggi juga melayani. Saya pertanyaan, terima kasih dulu agak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kasih aplaus untuk Ibu Desi. Terima kasih. Jawaban yang Pertanyaan. Oke, terima kasih kembali untuk Ibu Desti atas pertanyaannya yang luar biasa. Jadi itu memang banyak pertanyaan yang serupa itu dari anak-anak, ya. Nah, jadi makanya tadi saya sampaikan di sini bahwasanya sekarang untuk pembelajaran PJOK itu tidak melulu tentang prestasi. Nah, kalau yang prestasi itu kita bisa mengejarnya di ekstra kurikuler. Jadi misalkan, Pak, saya itu sebetulnya Popda itu sudah kemana-mana Pak. Terus banyak panjang lah begitu. Tapi kenapa di dalam pembelajaran sekolah tidak ada itunya? Nah, karena kita merujuk itu tadi. Jadi pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi kita memfasilitasi semua apa yang dikehendaki oleh peserta didik. Makanya ada yang namanya asesmen awal tadi. Jadi asesmen awal ini adalah untuk memilahkan secara heterogen tadi, ya, secara heterogen. Jadi anak-anak kita, misalkan besok mau ke lompat jauh ini, kan, kita malamnya buat soal dulu untuk anak-anak. Tapi anak-anak kita kasih tahu dulu besok materinya lompat jauh. Jadi sedikit membaca
terserah ya nggak baca. Yang penting besok kita ada tes awal atau pre-test. Nah, itulah yang kita gunakan untuk membagi kelompok. Nanti kalau sudah peserta didik dulu setelah mengerjakan ada nilainya di situ. Jadi ada pembagian nilai yang tinggi, ada pembagian nilai yang sedang, ada pembagian nilai yang paling rendah. Nah, baru yang rendah ke rendah, sedang ke sedang, tinggi ke tinggi. Kemudian kita kasih perlakuan. Yang kelompok tinggi tidak akan mungkin dia suruh cuma mau belajar lompat-lompat saja, ya kan? Itu masuk ke kelompok yang dasar. Yang sedang minimal ada 2 teknik yang harus dikuasai. Itu berarti untuk yang kelompok tinggi itu sudah setingkat lebih tinggi dibanding kawan-kawannya itu. Contohnya kalau misalkan permainan bola kaki atau bola basket. Kalau teknik dasar kan cuma passing, kemudian dribbling. Nah, kalau yang sudah bisa, dia maunya shooting ke gawang itu pasnya ke mistar, jadi jauh. Nah, itu karena mistar, bukan ke golnya. Nah, itu contohnya yang ke penilaian yang tinggi. Jadi tidak bisa disamakan tadi. Begitu juga dengan siswa-siswa yang kelebihan, ya seperti kata Ibu Desi tadi, kelebihan BB, kemudian ada yang spesial. Maksudnya spesial di sini apa Bu Desi? Contoh spesial itu adalah yang dari bentuk fisiknya itu sudah nggak sama dengan. Nah, itu kita juga harus menyediakan. Misalkan pas waktu pembelajaran ada yang penyampaian seperti ini, dia tidak bisa masuk ke otak. Ada yang cuma mendengar saja, ada yang harus melihat dengan video. Nah, itu seperti itu berarti kita harus memfasilitasinya. Nah, kira-kira itu Bu Desi. Lebih aman lagi kalau yang BB besar itu ini. BB besar itu dari rumah. Saya takut ya, jadi keluarga sendiri di rumah. Jadi kita mengurangi risiko cedera. Yang kedua, pembelajaran semuanya dapat. Walaupun nanti tujuan akhirnya tetap ke situ. Tes akhirnya tetap ke situ semua. Ada penilaian gerak, ada penilaian pengetahuannya, ada penilaian sikapnya. Kira-kira itu, Bu Desi. Cukup. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Lompat tinggi yang melayang. Itu apa maksudnya? Mau tanya lagi. Tolong itu apa kata-kata itu? Oh, yang putih ini. Tanpa ilmu aku bukan apa-apa. Tanpa kamu aku tetap istimewa. Mau tanya? Itu apa itu maksudnya itu? Jangan dibacakan ya tadi. Tapi pertanyaannya itu untuk Bu Desi. Baca nama. Baik. Terima kasih dulu. Pak Miko sudah memberikan praktek baik. Tetapi dari apa yang dibicarakan tadi, ada satu yang pernah di telinga saya, kemudian juga dari Bu Desi tadi. Kita kadang-kadang menganggap siswa itu pembelajar diferensiasi, ya kan, siswa. Nah, gimana kalau itu pandangan itu keluar dari siswa, gurunya yang diferensiasi. Nah, itu aja Bu Desi. Nah, ini kan pengalaman itu kan yang ini. Jadi itu Pak, ini kan ada pandangan kan dari guru. Kita memandang anak itu berarti beberapa macam tingkatan kebutuhan. Nah, sekarang anak itu bagaimana kalau itu memandang gurunya juga gitu, guru saya ini kan beda-beda semua ini. Nah, silakan didiskusikan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Agus. Silakan Bu Desi langsung saja bisa boleh dijawab. Sedikit aja ya Pak, itu jawabannya bakal panjang. Dalam setiap kegiatan pembelajaran atau apapun kan ada refleksi Pak. Memang refleksi itu dilaksanakan oleh siswa dan refleksi dilaksanakan oleh guru. Maka seperti itulah refleksi yang kemarin saya baca dari P5. Ternyata kan banyak refleksi yang aneh-aneh diberikan siswa. Ya, termasuk refleksinya terhadap guru. Salah satunya saya bacakan. Saya suka P5 karena tidak ada guru yang masuk dan saya bisa main HP sepuasnya. Itu refleksi benar Pak, itu saya baca. Iya kan? Pas dari guru yang masuk kelas membaca refleksi anak, itu saya senyum Pak. Saya suruh refleksi dengan menggunakan emoticon. Emoticonnya Pak ada yang nangis. Saya tanya, kok emoticonnya nangis? Nangis ke HP. Iya, Bu katanya saya
Dia lebih Iya, suka dia belajar. kecil saya dia lebih suka belajar. Itu kan berarti penilaian anak terhadap kita. Jadi kita pun Pak bener kan tidak bisa menutup diri juga terhadap penilaian anak. Jika berarti itu Pak. Jadi dalam melalui memang makanya di setiap kegiatan harusnya kita punya refleksi. Itu cukup Pak Janika, terima kasih. Terima kasih sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Desti. Jadi, memang benar yang dikatakan Bu Desti. Jadi setiap kita setelah selesai pembelajaran harus mengadakan refleksi. Refleksi itu bukan cuma ke murid seperti apa, tapi gurunya juga. Kira-kira pembelajaran kita tadi anak-anak seperti apa? Ya, menerimanya. Karena apa? Paksa atau bagaimana kan? Gitu. Oke, sudah. Kalau tidak ada, oh ada satu lagi. Sambil menunggu. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang luar biasa. Jadi saya ini termasuk guru atau dulu siswa yang tidak sama sekali tidak suka olahraga. Iya, saya juga. Saya cuma bisa senam. Jadi kalau saya bisa mengulang kembali, kalau saya SMA gurunya seperti Pak Janika, mungkin saya suka olahraga. Saya juga. Jika saya tadi di awal kan dibilang bahwa anak-anak kalau dulu diajak olahraga keluar itu suka. Jadi saya dengan perkembangan ini di dalam tidak suka, di luar tidak suka. Dan di sana tidak suka gitu. Jadi ada trik dari Pak Janiko untuk membangkitkan kembali generasi rebahan ini. Jadi dia sukanya olahraga jari ya Pak ya. Jadi bagaimana dia bisa mengolah tubuh mereka melalui olahraga Punya. Woi, aku olahraga juga sambil berjalan kaki. Terima kasih untuk Bu Erina kasih tugas Kami yang nonton live ya, buat sambil jalan kaki. Jadi bisa langsung saja jawab ya Bu. Jadi untuk sekarang, jadi pembelajaran ini yang seperti saya bicarakan tadi, materinya tetap dapat. Tetapi kita ini dalam olahraga ada 3 jam. Gak mungkin kita akan melaksanakan kegiatan itu terus anak-anak. Terus kemudian ada yang sekarang tidak boleh, ada yang menunggu lama. Maksudnya nunggu antrian Pak. Jadi saya nomor 25 nih, kapan Pak mau Pak? Mana situ. Nah kita kasih apalah terserah. Pokoknya jangan sampai anak-anak ini sambil menunggu praktek dia ngosong saja Pak. Jadi ngosong ini sebenarnya tidak boleh. Jadi ya, kita kasih apa misalkan dalam satu kelompok kita sudah bagi LKPD, nah itu kerjakan dulu tanpa kita memberikan perintah. Secara tidak langsung anak-anak ini nanti akan mengarah ke situ terus berpikir, nah kalau begitu salah, sebaiknya seperti apa? Nah seperti itu. Kemudian kalau menggiring anak-anak menjadi berminat atau suka dengan nanti kita melaksanakan pembelajaran, banyak ini Bu, games yang mengarah ke pembelajaran. Contohnya kan sering banyak misalkan menggunakan kurkun yang banyak, kemudian kita yang ice breaking itu bisa diterapkan juga dalam lingkungan pembelajaran. Kemudian tetapi pemanasannya dapat Bu. Jadi pemanasan sekarang tidak monoton lagi pemanasan yang cuma penguluran dinamis dan statis saja. Jadi ada pemanasan variasi belajar geraknya siswa atau peserta didik. Jadi nanti secara tidak langsung anak-anak ini akan mengikuti apa yang kita perintahkan. Kemudian oh ternyata kalau bergerak itu enak, berkeringat itu ternyata enak walaupun busuk. Ya, tetapi iya, tapi pada akhirnya tujuan pembelajaran kita itu dapat minimal kalau lompat jauh. Kita lompat jauh itu apa? Nanti akan melompatnya. Pemanasan yang menggunakan lompat-lompat dengan permainan ini apa? Jadi kita gitu. Jadi oh besok pakai ini aja. Besok kita tinggal kasihkan ke anak-anak. Nah, pasti anak-anak nanti bisa mengikuti dengan baik dan semangat untuk mengikuti pembelajaran. Kira-kira itu. Pak Yasin jadi. Ya, Nanti kalau bertanya lagi. Iya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya dan waktunya termasuk Pak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang sudah mau mendengarkan keluh kesahnya. Jadi sebelum saya tutup, sekian presentasi dari kami. Bila ada yang bertanya kami akan memberi jawaban, bukan harapan, karena kami di sini presentasi bukan mengisi hati.
salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris yang pertama itu Sudah.